Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video ini saya akan melanjutkan pembahasan film terakhir dari trilogi Back to the Future. Nah, di ending film kedua, Marty itu kan pergi ke tahun 1955 untuk mengembalikan realitas tahun 1985 kembali seperti sedia kala. Sebelum mereka berdua pulang, Dr. Emmett malah kesambar petir dan membuatnya terdampar bersama mesin waktunya ke tahun 1885. Karena itulah Marty itu masih terjebak di tahun 1955 dan nggak bisa pulang ke tahun 1985. Lalu ia menemui Dr. Emmett Brown yang saat itu berhasil mengirim Marty back to the future atau pulang ke tahun 1985. Dr. Emmett Brown yang ditemui Marty ini adalah Dr. Emmett asli yang hidup di tahun 1955 atau kita sebut saja dia dengan Dr. Emmett muda. Sementara itu, Dr. Emmett yang terdampar di tahun 1885 adalah Dr. Emmett asli yang hidup di zaman yang sama dengan Marty di tahun 1985. Oke, mari kita lanjut ke film yang ketiga. Dr. Emmett Brown yang jatuh pingsan karena terkejut melihat Marty dibawa pulang ke rumah. Setelah sadar, Dr. Emmett langsung merekam keberhasilannya melakukan eksperimen perjalanan waktu, di mana ia tuh telah berhasil mengirim Marty kembali ke masa depan, yaitu ke tahun 1985. Setelah terbangun dari pingsan, ia tuh masih nggak menyadari kejadian sebelumnya di mana Marty yang lain tuh mengejutkannya dan membuatnya pingsan. Marty yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun mendengar suara Dr. Emmett Brown yang sedang berbicara sendiri dan ia pun kembali membuat Dr. Emmett terkejut. Karena itu, Dr. Emmett mengira semua kejadian yang ia alami itu nggak nyata atau mimpi. Kemudian Marty memberinya sebuah surat yang Dr. Emmett tulis sendiri dari tahun 1885 atau 70 tahun yang lalu. Setelah memverifikasi kalau tulisan itu benar-benar tulisannya, ia pun menjadi percaya. Surat itu berisi kalau saat ini ia berada di tahun 1885 dan bekerja sebagai seorang pandai besi. Ia juga mengubur mesin waktu miliknya di sebuah tambang tua dekat pemakaman. Dr. Emmett asli meminta Dr. Emmett muda memperbaiki mesin waktunya agar si Marty itu bisa kembali ke tahun dari mana ia berasal, yaitu tahun 1985. Namun, petir yang menyambar sebelumnya itu merusak sirkuit terbang mobil itu. Setelah sampai ke tahun 1985, Dr. Emmett meminta Marty untuk segera menghancurkan mesin waktu itu agar tidak menambah kekacauan sejarah. Setelah selesai membaca surat, mereka berdua pergi ke tempat di mana mesin waktu itu disimpan beserta petunjuk bagaimana cara memperbaikinya. Setelah mengeluarkan mobil itu dari dalam tambang, anjing peliharaan Dr. Emmett berlari ke arah pemakaman yang ternyata ia tuh menemukan makam Dr. Emmett. Dalam batu nisan itu tertulis kalau Dr. Emmett tuh meninggal seminggu setelah menulis surat. Dan batu nisan itu didirikan oleh seorang perempuan yang bernama Clara. Selain itu, tertulis juga kalau ia tuh ditembak dari belakang oleh seseorang yang bernama Buford Tennant. Karena itulah mereka segera pergi ke perpustakaan kota untuk mencari tahu siapa Buford Tennant. Ternyata dia tuh adalah seorang bandit di masa itu dan memiliki julukan Mad Dog. Karena itu, Marty meminta Dr. Emmett muda segera memperbaiki mesin waktunya. Lalu ia akan pergi ke tahun 1885, memperingatkannya lalu membawanya kembali ke zaman asalnya yaitu tahun 1985. Setelah mesin waktu selesai diperbaiki, Marty pun berdandan ala koboi dan naik ke mesin waktu. Segera ia menyetel mesin waktu dan pergi ke tahun di mana Dr. Emmett yang asli itu berada. Begitu sampai ke tahun 1885, ia tuh malah berada di padang gurun dan ternyata di belakangnya tuh terdapat banyak kawanan suku Indian. Karena itu, ia segera tancap gas lalu bersembunyi ke sebuah gua di belakangnya. Setelah merasa aman, Marty itu berniat melanjutkan perjalanan. Tapi yang jadi masalah, tangki bensin mobil itu tuh malah bocor karena terkena anak panah suku Indian. Di dalam gua itu juga ada seekor beruang mengagetkannya yang memaksanya berlari meninggalkan mesin waktu itu. Karena kurang berhati-hati saat lari dari kejaran beruang, ia pun terjatuh lalu pingsan. Kemudian ada seorang pria bernama Seamus menemukannya lalu membawa Marty ke rumahnya. Entah kebetulan atau memang sebuah takdir, ternyata wanita yang sedang menungguinya itu bernama Maggie McFly. Ia memiliki seorang putra yang bernama William McFly. Maggie mengatakan kalau Marty sangat mirip dengannya. Ya tentu saja karena bayi laki-laki itu adalah kakek buyutnya. Setelah menginap semalam, keesokan harinya Marty pergi ke sebuah perkampungan bernama Hill Valley, di mana tempat itu adalah tempat tinggalnya di tahun 1985. Karena masih tahun 1885, tentu saja perkampungan itu tuh masih sepi dan beberapa masih dalam proses pembangunan. Kemudian ia pergi ke sebuah bar untuk membeli sebuah minuman. Tiba-tiba ada gerombolan bandit datang dan mengejek Marty karena ia tuh terlihat memakai baju wanita.
Ketua gerombolan bandit itu mengatakan kalau ia tuh sedang mencari seorang pandai besi yang gak lain adalah Dr. Emmett. Dan Marty pun menebak kalau orang itu adalah Beaufort Tennant. Nah, Marty itu langsung memanggilnya dengan nama Mad Dog. You Mad Dog Tennant. Ia pun menjadi marah karena ia tidak suka dipanggil dengan nama itu dan mulai menembaki Marty. Bukannya kabur keluar, Marty itu malah berjoget ala Michael Jackson dan membuat panci berisi cairan kotor mengenai Mad Dog. Oh ya, sedikit informasi untuk kalian kalau Beaufort Tennant ini adalah kakek moyang dari Biff dan juga Griff. Ya, bisa dibilang kalau garis keturunan mereka sudah ditakdirkan menjadi begundal. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Marty pun segera keluar, tapi Mad Dog berhasil menangkapnya. Ia menyeretnya lalu menggantungnya di sebuah bangunan. Untung aja seseorang datang menyelamatkannya. Tentu saja ia adalah Dr. Emmett. Karena nggak ingin terlibat duel dengan Dr. Emmett, Mad Dog pun segera pergi dari sana. It's good to see you, Marty. Marty kemudian memberitahu Dr. Emmett apa yang akan menimpanya seminggu kemudian, yaitu ia akan tewas ditembak oleh Tennant hanya gara-gara uang sebesar $80. Dr. Emmett juga mengajak Marty ke tempat di mana ia tinggal. Ternyata selain menjadi seorang pandai besi, Dr. Emmett juga melakukan berbagai penelitian di sana. Lalu Marty bertanya siapa perempuan yang bernama Clara. Tentu saja Dr. Emmett tuh nggak mengetahuinya karena memang saat ini ia belum pernah bertemu dengannya. Lalu datang seorang laki-laki yang ternyata seorang gubernur. Ia meminta Dr. Emmett yang sebelumnya tuh menawarkan diri sebagai sukarelawan kota untuk menjemput seorang guru sekolah baru bernama Clara, dan Dr. Emmett pun mengiyakan. Dan akhirnya mereka tuh menjadi tahu siapa perempuan yang bernama Clara. Marty menduga kalau Clara itu adalah kekasih Dr. Emmett yang nanti juga bakal ditemuinya. Dr. Emmett pun segera membantahnya kalau ia adalah seorang ilmuwan yang tidak percaya pada pandangan pertama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Dr. Emmett pun membatalkan niatnya untuk menjemput Clara. Marty sih nggak masalah karena itu urusan pribadi Dr. Emmett. Yang penting sekarang mereka harus segera mengambil mobil mesin waktu itu karena Marty meninggalkannya di tengah gurun. Selain itu, ia juga memberitahu kalau tangki bensin mobil mesin waktunya tuh bocor. Nah, yang jadi masalah tahun itu tuh belum ditemukan bensin. Jadi, mereka tuh nggak akan pernah bisa pulang kecuali menemukan cara untuk membawa mobil itu dalam kecepatan 88 mil per jam. Mereka pun segera mencobanya dengan menarik mobil itu dengan beberapa kuda, namun kecepatan yang diharapkan tuh masih jauh. Karena itu, mereka mencoba cara lain. Mereka pergi ke stasiun kereta api dan bertanya apakah lokomotif itu bisa melaju dengan cepat. Dan seorang teknisi mengatakan kalau kereta itu bisa saja melaju dengan kecepatan 88 mil per jam, asalkan lokomotif cukup panas dan relnya tuh cukup panjang. Karena di masa itu untuk mencapai kecepatan tersebut, lokomotif membutuhkan waktu yang cukup lama. Dr. Emmett pun segera membuat perhitungan jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan 88 mil per jam. Setelah memperkirakan jalur kereta, masalah mulai muncul karena relnya tuh belum selesai dibangun. Namun Dr. Emmett tetap optimis kalau mobil mesin waktu itu akan mencapainya sebelum jatuh ke jurang. Saat dalam perjalanan pulang, mereka tuh melihat ada seorang wanita yang kehilangan kontrol di atas kereta kuda. Marty dan Dr. Emmett yang melihatnya segera mengejarnya dan berhasil menyelamatkan wanita itu sebelum jatuh ke jurang. Ternyata perempuan itu bernama Clara dan Dr. Emmett yang udah lama ngejomblo tiba-tiba menjadi terpesona kepada Clara. Dr. Emmett pun menjadi merasa bersalah karena ia telah mengabaikan tugasnya menjemput Clara. Lalu mereka berdua pun mengantar Clara pulang ke rumah. Dr. Emmett juga memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang ilmuwan dan tinggal di perkampungan Hill Valley. Clara begitu senang dengan perlakuan Dr. Emmett yang telah menyelamatkan dirinya bahkan mengantarnya sampai ke rumah. Setelah itu mereka berdua segera pulang dan melanjutkan perbaikan pada mobil mesin waktunya. Dr. Emmett juga membuat sebuah simulasi tentang rencana mereka, yaitu menggunakan lokomotif untuk mendorong mobil mesin waktu. Tiba-tiba mereka tuh dikejutkan dengan kedatangan Clara. Karena tahu kalau Dr. Emmett ini adalah seorang ilmuwan, Clara pun memintanya untuk memperbaiki teleskop miliknya. Karena memang sudah terpesona dengan Clara, Dr. Emmett pun menyanggupinya, bahkan ia akan menyelesaikannya nanti malam. Kebetulan malam itu tuh ada acara festival peresmian pemasangan jam tower. Clara meminta Dr. Emmett untuk datang dan menemaninya sambil membawakan teleskop miliknya. Lalu di malam harinya, Marty dan Dr. Emmett datang ke acara tersebut. Sambil menunggu Clara, mereka mengabadikan momen itu dengan berfoto di samping jam tower. Dan by the way, jam tower ini adalah jam tower yang sama yang ada di tahun 1985. Setelah bertemu dengan Clara, Dr. Emmett asik berdansa dengannya.
Tiba-tiba Tennant dan gerombolannya tuh datang untuk mengacau. Ia memaksa Clara untuk berdansa dengannya dan mengacungkan pistol ke arah Dr. Emmett. Marty melihat itu, lalu ia melempar sebuah piring dan membuat tembakan Tennant meleset. Ia pun menjadi kesal lalu mengajak Marty untuk berduel. Dan seperti biasa Marty itu malas untuk berkelahi. Lalu Tennant mengejek Marty kalau ia adalah seorang pengecut. Dan seperti biasa Marty paling gak suka kalau ia tuh dikatain dengan sebutan pengecut. Karena itu ia menerima tantangan berduel Tennant dan akan dilakukan seminggu kemudian. Orang-orang yang melihatnya merasa senang kalau ada yang berani melawan Tennant. Bahkan mereka memberi Marty perlengkapan senjata untuk berduel nanti. Namun Simmons yang juga datang ke acara itu menasehati Marty. Karena nggak seharusnya ia tuh menantang duel dengan Tennant karena resiko nyawa sebagai taruhannya. Simmons kemudian menceritakan saudaranya yang bernama Martin McFly. Saudaranya itu adalah tipikal orang yang mudah kepancing emosi, apalagi kalau ada seseorang yang memanggilnya dengan kata pengecut. Dan sebuah nasib tragis menimpanya karena ia harus meninggal dalam sebuah perkelahian. Simmons berharap kalau Marty itu nggak mudah kepancing dengan hal-hal sepele yang bisa merugikan dirinya sendiri. Sementara itu, Dr. Emmett malah asik berduaan dengan Clara. Hubungan mereka juga semakin dekat, apalagi mereka berdua tuh memiliki kesamaan, yaitu penggemar karya-karya Jules Verne, atau biasa disebut dengan Verenian. Keesokan harinya, Marty meminta Dr. Emmett untuk segera mempersiapkan rencana mereka. Dan tanpa sengaja mereka tuh melihat batu nisan yang sama dengan yang dimiliki Dr. Emmett sebelumnya. Lalu Marty melihat foto batu nisan yang ia ambil di tahun 1955 kalau nama Dr. Emmett sudah terhapus. Namun tulisan date pada batu nisan itu masih ada. Dr. Emmett mengatakan mungkin saja nanti akan tertulis sesuai sejarah yang akan terjadi saat itu. Ia menduga Marty tewas saat melawan Tennant. Hal itu semakin diperparah karena ada seorang penjual peti mengukur tinggi Marty dan mengatakan kalau ia akan mempersiapkan peti untuknya. Dan hal itu benar-benar sesuai dugaan Dr. Emmett. Dr. Emmett kemudian memberitahu rencananya kepada Marty kalau ia tidak bisa pulang ke tahun 1985 dan akan tinggal di sana hidup bersama Clara. Marty yang kaget dengan perkataan Dr. Emmett mengingatkannya kalau ia adalah seorang ilmuwan dan tidak seharusnya berada di sana. Menyadari perkataan Marty, Dr. Emmett pun setuju dan akan ikut bersamanya pulang ke tahun 1985. You're right, Marty. Namun sebelumnya ia akan berpamitan dengan Clara. Malam harinya di rumah Clara, Dr. Emmett segera memberitahunya kalau ia tidak bisa bertemu dengannya lagi. Ia juga menyampaikan perasaannya, namun tidak bisa memberitahu alasan tidak bisa menemuinya lagi. I love you. Clara kemudian memaksanya untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Emmett memberitahu Clara kalau ia itu sebenarnya berasal dari masa depan dan harus segera kembali. I'm from the future. Tentu saja Clara tidak mempercayainya dan alasan itu hanya ia buat untuk pergi darinya. Don't want to see you anymore. Karena merasa patah hati, Dr. Emmett pergi ke sebuah bar. Ia membeli minuman untuk melupakan Clara. Lalu seorang bapak-bapak datang menasehatinya kalau banyak wanita lain di dunia ini. Namun Dr. Emmett mengatakan kalau Clara adalah wanita yang sangat ia cintai dan tak akan pernah melupakannya. Keesokan paginya, Marty yang baru aja bangun dari tidurnya segera mencari Dr. Emmett yang ternyata tidak ada di sana. Lalu ia menemukannya berada di sebuah bar lalu segera mengajaknya bersiap. Namun sebelum pergi ia malah meminum ciu miliknya dan ciu itu malah membuatnya pingsan. Dan ternyata Dr. Emmett tuh selama ini belum pernah sekalipun meminum minuman keras. Berbagai macam cara Marty lakukan untuk membangunkannya karena hari itu adalah hari di mana Marty dan Tennant akan berduel. Dan ternyata Simmons juga datang ke sana untuk menyaksikan pertarungan mereka karena ia memiliki firasat kalau masa depannya itu berkaitan dengan Marty. Sementara itu, Clara yang udah terlanjur patah hati pergi ke stasiun kereta dan ingin pergi jauh dari sana. Dan tanpa sengaja saat di dalam kereta, ia mendengar bapak-bapak yang ada di belakangnya tuh sedang gosipin Dr. Emmett. Ia merasa kasihan pada pria yang ia temui tadi malam yang menderita patah hati karena seorang wanita dan tidak tahu harus menjalani sisa hidup setelah menyakiti wanita yang dicintainya. Clara yang mendengarnya menjadi penasaran dan memotong pembicaraan mereka. Ia bertanya apakah pria itu memiliki ciri-ciri seperti Dr. Emmett dan mereka pun mengiyakan. Karena baper mengetahui kalau Dr. Emmett tuh benar-benar mencintainya, Clara pun menarik rem darurat, turun dari kereta dan segera pergi mencari Dr. Emmett. Sementara itu di tempat lain Marty masih sibuk membangunkan Dr. Emmett dan tanpa diduga Tennant datang lalu mengajaknya berduel.
Seseorang yang berada di sana memberinya pistol dan meminta Marty segera keluar. Kalau tidak, orang-orang tuh akan mengenang namanya sebagai pengecut sepanjang sejarah. Karena teringat nasihat Seamus, Marty nggak peduli. Ia mengajak Dr. Emmett yang udah sadar untuk segera kabur dari sana. Tapi sayangnya Dr. Emmett ketahuan dan mereka menangkapnya. Melihat Dr. Emmett disandera dan hendak menembaknya, tiba-tiba Marty keluar dan menantangnya berduel. Tapi ia malah menjatuhkan senjatanya dan meminta Tennant beradu kejantanan dengannya. Tentu saja Tennant gak menggubrisnya lalu menembaknya. Melihat Marty yang udah terkapar, ia mendekatinya dan tiba-tiba Marty bangun dan menendang senjatanya. Ternyata ia menggunakan baja pelindung yang melindunginya dari tembakan dan menggunakannya untuk menghajar Tennant. Tennant yang udah sempoyongan dengan mudah dikalahkannya. Lalu Sheriff Kota datang dan menahannya atas dugaan perampokan pada sebuah bank yang dilakukan Tennant hari sebelumnya. Marty kemudian mengeluarkan foto batu nisan miliknya. Ia melihat kalau batu nisan di foto itu menghilang, yang artinya masa depan mereka tuh berhasil diselamatkan. Setelah itu, Marty dan Dr. Emmett segera pergi dari sana karena mereka mendengar tanda bunyi kereta sudah berjalan. Gak lupa, Marty juga berpamitan kepada Seamus dan memberikan senjata miliknya. Setelah bersusah payah mengejar kereta, mereka berhasil naik ke gerbong. Mereka langsung menuju lokomotif dan memaksa masinis untuk menghentikan keretanya. Setelah melepas rangkaian gerbong, mereka membawa lokomotif itu dan melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, Clara udah sampai ke rumah Dr. Emmett dan tidak mendapatinya berada di sana. Lalu ia melihat sebuah model mesin waktu di tempat itu dan teringat perkataan Dr. Emmett sebelumnya. Karena itu, ia segera pergi ke tempat di mana ia bisa menemukan Dr. Emmett. Marty dan Dr. Emmett akhirnya sampai ke tempat di mana mesin waktu mereka berada. Marty segera masuk dan Dr. Emmett mengendalikan lokomotifnya. Ia segera menyetel waktu di mana terakhir kali mereka pulang di tahun 1985. Mereka tidak menyadari kalau Clara yang berhasil menemukan mereka juga ikut naik ke lokomotif. Lalu Marty mengatakan kalau mobil itu sudah melaju dengan cepat dan meminta Dr. Emmett menyusulnya masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara lokomotif yang ternyata Clara sudah berada di sana. Karena itu, Dr. Emmett balik ke sana untuk menjemputnya. Namun, lokomotif itu melaju dengan cepat dan membuat Clara hampir terjatuh. Lalu Marty memberikan hoverboard miliknya dan Dr. Emmett menggunakannya untuk menolong Clara. Karena gak cukup waktu untuk kembali ke mesin waktu, Marty segera menutup pintu dan pergi sendirian. Setelah mencapai kecepatan 88 mil per jam, akhirnya mesin waktu itu berhasil membawanya kembali ke tahun 1985. Sialnya, di depannya tuh ada sebuah kereta melaju ke arahnya dan Marty segera loncat keluar. Dan seketika mobil mesin waktu itu pun hancur berkeping-keping, gak ada yang tersisa. Lalu Marty pulang ke rumahnya dan semua sudah terlihat normal kembali. Ia juga teringat dengan Jennifer dan segera pergi ke rumahnya. Ternyata ia tuh masih terbaring di depan rumah persis seperti saat ia mengantarnya sepulang dari masa depan. Lalu Marty mengajaknya pergi dan Jennifer bercerita kalau ia bermimpi tentang masa depan. Tiba-tiba di sebuah persimpangan, Needles datang lalu mengajak Marty balapan. Karena malas, Marty pun menolak ajakannya. Lalu Needles menyebutnya dengan kata pengecut. Chicken? Mendengar perkataan Needles, Marty pun segera memberi kode untuk bersiap. Namun bukannya maju ke depan, ia tuh malah mundur ke belakang. Pada adegan ini, Jennifer tuh menyadari seandainya Marty balapan dengannya, maka ia akan mengalami kecelakaan yang membuat hidupnya miskin dan terpuruk. Lalu Jennifer mengambil kertas dan melihat sebuah tulisan dipecat yang pernah diterima Marty tiba-tiba terhapus. Setelah itu, Marty mengajak Jennifer ke tempat di mana mesin waktu itu hancur berkeping-keping. Ia juga menjelaskan kalau Jennifer tuh memang pernah berada di masa depan. Kemudian mereka berdua mendengar kalau sirene palang pintu penjagaan kereta tuh berbunyi, namun tidak melihat ada tanda-tanda kereta lewat. Lalu mereka dikejutkan kemunculan sebuah lokomotif di depannya, yang ternyata lokomotif itu adalah sebuah mesin waktu bertenaga uap milik Dr. Emmett. Dr. Emmett juga mengajak Clara beserta kedua anak mereka yang sudah besar. Ternyata Dr. Emmett tuh menjalani hidup bahagia di zaman koboi, bahkan berhasil menciptakan mesin waktu kembali. Ia kembali ke sana untuk memberitahu Marty bahwa ia tuh baik-baik aja, serta menjemput anjing kesayangannya. Lalu Dr. Emmett memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Marty yang isinya adalah foto bersama Jam Tower di malam peresmian. Dr. Emmett kemudian berpesan kepada mereka berdua kalau masa depan mereka dari sekarang itu belum tertulis. Ia juga meminta mereka untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Setelah itu, Dr. Emmett berpamitan kepada mereka berdua dan film pun selesai.
Jadi kesimpulannya adalah sebuah perjalanan waktu ke masa lalu tuh dapat mempengaruhi kejadian di masa depan. Karena masalah-masalah sepele membuat perjalanan hidup mereka tuh menjadi sulit, seperti yang terjadi di Back to the Future yang kedua. Hanya gara-gara sebuah buku, mereka tuh harus pergi ke masa lalu untuk memperbaiki sejarah yang berubah. Bahkan setelah mereka berhasil memperbaiki sejarah, Dr. Emmett malah terlempar ke zaman koboi yang membuat permasalahan menjadi semakin rumit. Kini Marty juga udah nggak peduli jika ada yang mengatakan dirinya pengecut yang ternyata bisa membawa kehancuran dalam hidupnya. Tidak diceritakan kemana Dr. Emmett akan pergi karena dengan mesin waktu yang ia miliki ia tuh bebas pergi ke zaman manapun. Itulah alur dan ending film dari trilogi Back to the Future. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.